selamat datang bersama saya Ismail Marzuki yang akan memandu acara ini pada 60 menit ke depan yang pastinya di acara Masterpiece, talk show terkece yang ada di YouTube. Asik. Oke teman-teman semuanya, kalau kita tahu nggak sih kalau misalnya dari umur yang masih muda kita sudah dapat berkarya. Nah, dalam Masterpiece kita akan mengangkat topik mengenai motivasi anak bangsa. Kemudian sore hari ini juga kita akan ditemani oleh narasumber cantik kita yang bernama Taran Sucita. Tapi sebelumnya kita akan menampilkan video yang berikut ini. Taran Sucita Nur Fadila, atau yang kerap disapa Taran, adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mahasiswa asal Pontianak ini memilih untuk merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Selain menjadi mahasiswa aktif di Mercu Buana Yogyakarta, Taran juga mengikuti organisasi BEM fakultas dan pernah menjabat pada bagian Departemen Eksternal. Daripada hanya menjadi mahasiswa yang biasa saja, Taran memiliki skill public speaking yang sangat bagus. Dengan kepribadiannya yang ceria dan ramah, Taran sering diundang untuk menjadi moderator maupun pembicara dalam sebuah acara kampus. Tak hanya itu, Taran pun sempat menjadi salah satu perwakilan dari Fakultas Ilmu Komunikasi dalam mengikuti Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Satu fakta menarik lainnya dari Taran ialah sejak di umur yang masih muda, Taran juga sudah mengikuti lomba, yaitu salah satunya adalah lomba fashion show. Menarik bukan? Menjadi mahasiswa tidak membatasi kita untuk berkarya. Memiliki banyak pengalaman membuat kita semakin berani untuk mengeksplor dunia luar. Melihat banyaknya pengalaman yang diikuti Taran, tentunya membuat banyak juga hal yang dicapainya. Semua kita pasti mempunyai impian. Jika kita tidak memulai untuk berkarya sejak sekarang, lalu kapan lagi? Nah, itulah profil dari bintang tamu kita. Baik, tanpa menunggu lama lagi kita akan langsung mengundang narasumber cantik kita, Taran Sucita. Taran Sucita, halo. Hai. Gimana Taran kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, tapi sebelum itu Taran silakan duduk. Terima kasih Mail. Oke. Pakai hand sanitizer dulu ya. Oke, betul. Nah, ini gunanya sebagai terhindar dari paparan virus COVID-19 yang kita juga tahu kalau misalnya virus tersebut telah meningkat di Indonesia dengan sangat cepat, dan semoga Indonesia bisa menangani COVID-19 ini dengan baik dan benar. So, untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti itu ya Taran ya? Iya bener banget Mail. Ya, oke, sebelumnya mungkin kita biar lebih enak berbincang-bincangnya kita lepas masker dulu, tetapi tetap menjaga jarak agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oke. Mungkin ini bedaknya luntur. Oke, balik lagi Taran. Gimana kabarnya Taran? Alhamdulillah baik. Mail gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga Taran. Oke, nah kemudian untuk teman-teman yang belum tahu Taran ini, ya Taran ini seorang mahasiswi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ya Taran ya, mengambil program studi ilmu komunikasi dan pastinya konsentrasi public relation. Taran ini mempunyai segudang prestasi yang akan kita bahas di sini ya Taran ya, untuk bisa menginspirasi, untuk bisa memotivasi kita semua agar percaya diri dengan apa yang kita miliki. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sebentar teman-teman. Ya, kita akan lanjut di segmen kedua. So, untuk teman-teman semuanya tetap stay tune di Masterpiece Talk Show terkece di YouTube. Bye.
Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pertama kali dengan nama Institut Pertanian Wangsa Manggala Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Wangsa Manggala di tahun 1986. Kemudian berubah nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2008. Visi yang ingin dicapai adalah menjadi universitas yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam semboyan Angudi Mulyaning Bongso, The Pursuit of Excellence. Dalam perkembangannya, Universitas Mercu Buana Yogyakarta telah mendapat kepercayaan masyarakat. Lebih dari 10.000 mahasiswa telah menuntut ilmu di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Universitas Mercu Buana Yogyakarta memiliki 3 kampus yang diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Pengajaran di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dan program studi pada jenjang sarjana dan pasca sarjana, meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan pasca sarjana. Guna menunjang sasaran universitas dengan beragam pilihan fakultas dan program studi yang terakreditasi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, juga didukung oleh sarana dan prasarana untuk pengembangan diri dalam mencapai tujuan akademis dan minat bakat mahasiswa. Universitas Mercu Buana Yogyakarta berusaha terus mengembangkan diri menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan penalaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai cita-cita untuk mencerdaskan bangsa sehingga membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Selamat datang kembali di Masterpiece Talk Show terkece di YouTube, pastinya asik. Oke, kita masih ditemani oleh narasumber cantik kita, Taran Sucita, yang akan berbagi kisah ceritanya mengenai prestasi-prestasi yang Taran miliki, pengalaman-pengalaman yang Taran miliki untuk di-sharingkan kepada teman-teman semuanya. So, sebelum itu,
aku tuh mau sedikit cerita nih, Taran ya. Iya. Kalau misalnya nggak kerasa ya, kita tuh udah setahun lebih berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kita pun kuliah harus online ya, betul banget Taran. Nah aku mau tanya dong, gimana suka duka Taran menghadapi kuliah online ini? Oke, kalau kita berbicara tentang kuliah online ya, karena udah bukan hampir lagi, udah lebih setahun gitu kan kuliah online. Itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi memang kurang efektif gitu. Karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, dengan dosen yang berkaitan. Dan apalagi kalau misalnya lagi kelas virtual gitu ya, kadang tuh kalau misalnya ngeliat teman-teman yang lain kameranya dimatiin, jadi kita kalau mau on cam tuh kayak mikir lagi gitu, nanti jadi kita tuh jadi pusat perhatian mereka gitu kan. Itu jadi paling cuma kasih di dosennya juga kan, kadang karena cuma kita bisa ngeliat dosen, tapi dosen nggak bisa ngeliat kita gitu. Terus kadang ada kendala jaringan yang kurang stabil gitu ya, koneksi internet yang tidak stabil tersebut. Bahkan ada beberapa temanku juga yang mau tidak mau harus stay di Jogja selama kuliah online tersebut karena tinggal di daerah terpencil, di mana aksesibilitas buat mendapatkan koneksi internet yang baik itu sulit banget gitu. Jadi sinyalnya itu benar-benar yang susah, jadi mau nggak mau harus stay di sini gitu. Terus kalau ngomongin sukanya sih sebenarnya banyak juga ya, karena fleksibel. Terus kita bisa kuliah di mana aja gitu loh. Kadang aku juga kayak misalnya udah tahu nih jadwalnya kuliah, tapi aku punya kegiatan lain gitu kan, misalnya kayak aku lagi di luar lagi ngapain gitu. Nah itu aku bisa sambil kuliah juga memperhatikan dan menyimak dosen menjelaskan materi segala macam gitu, dan cuma bermodalkan HP gitu kan kita udah bisa mengikuti kuliah sih. Terus materinya itu jadi lebih apa ya, kalau menurut aku tuh lebih tersusun aja, karena kan setiap minggu itu dosen selalu update gitu kan, upload materi gitu. Jadi kita kalau misalnya kita lupa materinya, kita tinggal buka aja lagi misalnya dari PPT-nya atau modul yang diberikan sama dosen buat kita baca lagi gitu sih. Kayaknya memang banyak banget suka duka di kelas online kayak gini di tengah pandemi kayak gini ya. Kita lanjut lagi Taran ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Taran ini kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dengan mengambil konsentrasi public relation. Aku mau tanya nih, Taran kenapa nih pengen masuk public relation, padahal kan ada banyak konsentrasi di ilmu komunikasi gitu loh Taran. Sebenarnya first thing first, itu sebelum aku memutuskan untuk kuliah di jurusan ilmu komunikasi, khususnya mengambil konsentrasi public relation, itu pasti aku mencoba untuk mengeksplor diri aku dulu, memahami minat dan passion aku itu di mana gitu kan. Nah, berhubung aku melihat potensi diri aku tuh kayaknya memang cenderung ke public relation gitu. Dari kecil banget aku tuh tipikal anak yang aktif, aku suka berbicara di depan orang banyak, aku suka berinteraksi dengan orang banyak gitu. Bahkan aku tidak sungkan untuk memulai suatu perbincangan kepada orang yang tidak aku kenal gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, mungkin karena semakin dewasa juga gitu, jadi kayak lebih pilih-pilih sih kalau masalah itu. Terus aku melakukan research terkait dengan jurusan yang pengen aku ambil gitu kan. Sebelum memilih jurusan itu, aku kayak baca-baca gitu sih, kalau misalnya aku di ilmu komunikasi, khususnya di public relation itu job desk-nya seperti apa, kemudian nanti kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya gitu kan. Aku baca-baca, terus aku merasa kayaknya relate banget, wah ini tuh kayaknya aku banget gitu loh. Nah gitu kan, kalau misalnya dibandingkan dengan jurusan yang lain, kayak misalnya visual communication dan lain sebagainya, aku merasa tidak ada ciri khas aku di situ gitu loh. Aku tidak memiliki background, misalnya nge-handle kamera itu aku nggak bisa, aku nggak paham gitu kan. Aku lebih memang suka diri aku sendiri yang berinteraksi sama orang gitu. Itu sih. Terus yang pasti berkonsultasi sama orang-orang terdekat sih, kayak misalnya sama orang tua aku. Dan alhamdulillah orang tua aku itu yang selalu support dalam berbagai hal. Aku mau ikut apapun selalu disupport selagi itu positif gitu kan. Jadi orang tua aku nggak pernah yang kamu nanti kalau lulus SMA kamu harus di universitas ini ya, kamu harus di jurusan ini ya. Itu alhamdulillah si orang tua aku tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi memang memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih apa yang ia sukai gitu loh. Terus yang the most important thing is
mempertimbangkan biaya kuliah juga sih. Iya sih. Itu penting banget karena sebelum kuliah juga kan aku pasti nanya kan ke orang tua ataupun orang-orang terdekat aku gitu gimana, karena yang aku pikirkan itu aku pernah coba nanya sih ke beberapa teman yang di atas aku gitu kan masalah kuliah, terutama untuk budgeting gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa, coba daftar aja karena itu bakal mengalir seiring berjalannya waktu. Cuman aku tuh nggak bisa kayak gitu loh. Aku tuh kalau masalah finansial aku pasti mempertimbangkan dari awal aku masuk sampai aku selesai. Kira-kira orang tua aku sanggup nggak? Misalnya dari awal semester 1 sampai semester 8 gitu kan, itu habisnya misalnya 80 juta, itu sanggup nggak? Itu tuh harus harus sesuai gitu loh. Jangan sampai karena gengsi aku kuliah misalnya ngambil universitas yang mahal misalnya, yang memang terkenal pokoknya mewah gitu. Tapi ujung-ujungnya putus di tengah jalan karena orang tua aku nggak sanggup bayar. Nah jadi itu harus dipertimbangkan juga sih, terus untuk kayak biaya hidup, kos dan lain sebagainya itu sih. Tapi sebenarnya ya teman-teman, banyak banget tips yang dikasih oleh Taran sebelum kita memilih konsentrasi ataupun kampus yang kita inginkan. Pertama yang aku tangkap dari Taran itu pastinya biaya, itu yang paling penting tadi Taran bilang. Kita harus benar-benar memikirkan biaya orang tua yang kita, misal orang tuanya sanggup gak sih untuk membiayai kita kuliah di sana dari awal sampai selesai. Jangan sampai putus di tengah jalan ya Taran ya. Nah itu bahaya banget. Kemudian kita harus mengenal diri kita sendiri gitu loh. Kita udah cocok belum sih masuk konsentrasi itu, kita memang minatnya di situ apa bukan gitu loh. Jadi memang harus banyak dipikirkan. Jangan sampai teman-teman itu salah jurusan ya, karena banyak banget kejadian yang kayak gitu ya. Mungkin karena pressure dari lingkungannya atau kayak tuntutan dari kadang tuh mereka terlalu memikirkan gengsi gitu loh, kayak aku dari jurusan ini kadang kalau SMA kan kita ada pembagian IPA, IPS ataupun bahasa dan lain sebagainya ya. Nah dia merasa misalnya diri dia ini udah mengambil jurusan di SMA itu IPA, kemudian misalnya dia padahal pengennya pilihnya di ekonomi, dia merasa nggak relate kan, terus dia mikirin terlalu banyak omongan orang, itu tuh berpengaruh juga sih. Kayak aku IPA nih, pokoknya aku harus kedokteran, at least aku perawat deh atau bidan gitu, padahal kita tuh ngerasa passion kita nggak di situ gitu loh, dan itu jangan sampai sih. Kadang kita juga sering memaksakan diri kita oleh pilihan orang tua, itu sih yang sebetulnya jadi. Kadang seperti itu ya. juga. Ada beberapa ya, tapi tidak semuanya ya. Iya, tidak semuanya. Iya betul. Nah kemudian Taran, aku mau tanya dong tips untuk dapat melakukan public speaking, apalagi Taran sebagai mahasiswi yang mengambil konsentrasi public relation. Gimana nih tips-tips untuk teman-teman semuanya agar bisa berbicara di depan umum tanpa gugup? Kayaknya Taran tadi kalau berbicara itu kayak let it flow. Kayak let it flow aja gitu, kayak nggak ada pikiran, kayak nggak gugup, kayak udah santai, udah terbiasa gitu loh di depan umum, apalagi ini di depan kamera gitu. Gimana Taran tips-tipsnya? Sebenarnya kemarin di semester 5 itu aku dapat ini sih mata kuliah public speaking juga. Cuma karena pandemi gitu ya, kuliahnya online, jadi implementasinya itu tidak sesuai seharusnya gitu loh. Jadi benar-benar yang kayak, padahal aku tuh pengen ini loh, mengembangkan, mengasah kemampuan aku juga di public speaking gitu kan, karena aku merasa aku pun masih banyak kurangnya gitu loh, karena memang bukan bisa dibilang belum berkompeten di bidang itu juga sih. Cuman untuk aku sendiri gimana caranya biar public speakingnya bagus dan lain sebagainya itu paling pertama itu harus percaya diri sih kalau aku. Itu yang paling penting. Percaya diri, karena aku tuh orangnya memang pede aja gitu, kayak dimanapun santai aja gitu kan. Even itu aku kayak ngerasa orang-orang di sekeliling aku mungkin melihatnya kayak, ini orang kenapa sih? Ini orang kenapa sih kok? Iya, kayak cicilan banget gitu. Kayak nggak bisa diam. Kita nggak merugikan orang lain, kita tidak melakukan kriminal, ya buat apa gitu kan? Betul, jadi betul. kalau udah percaya diri, kita mau ngomong di depan orang, di depan kamera dan dimanapun itu kayaknya santai aja, nanti akan mengalir begitu aja gitu loh. Terus yang paling penting juga teman-teman tuh harus paham materi. Paham materi, nanti kalau misalnya udah percaya diri tapi nggak tahu apa yang mau diomongin kan juga jadinya nanti malah ngelantur kan, jadi kayak kemana aja gitu, ngomongnya nggak nyambung gitu. Itu dan aku kalau mempelajari materi itu harus dipahami sih, tidak hanya menghafal gitu. Bukan menghafal tapi memahami. Iya, harus memahami setiap
apa yang ingin disampaikan gitu kan, poin-poin pentingnya secara garis besar itu teman-teman harus paham. Dan kalau cara aku belajar misalnya gitu kan untuk ujian ataupun misalnya presentasi gitu kan di kelas misalnya gitu, itu aku biasa tuh misalnya ada poin-poin penting nih, jenis-jenis apa ya, kayak komunikasi massa misalnya gitu, ada 1, 2, 3, ada berapa gitu. Nah itu kadang aku tuh mengambil kata depannya, kayak misalnya depannya apa gitu kan, misalnya komunikasi massa itu kan kayak media elektronik, media cetak, nah itu kayak CES misalnya sosial, itu tuh lebih enak CES, oh cetak, oh elektronik, sosial kayak itu, jadi itu lebih mudah gitu sih. Itu terus apa lagi ya, percaya diri, paham materi, dan selalu latihan, sering latihan di depan cermin aku gitu. Karena aku dulu juga lumayan sering gitu kan, kayak ikut-ikut apa ya, kegiatan yang misalnya aku baca puisi dan lain sebagainya, itu misalnya udah tahu nih besok tampil, itu aku H-1 biasanya itu aku latihan gitu di depan cermin, sering banget. Bahkan aku tuh kadang ya nggak ngapa-ngapain aja, aku tuh suka tiba-tiba yang misalnya nih aku lagi muterin lagu nih mellow, aku pengen acting, aku tuh suka gitu kan, terus aku kayak ambil cermin, tiba-tiba kayak nangis aja, nggak tahu, terus tiba-tiba kayak ketawa, iya aku kayak suka aja sih, memang berkecimpung di bidang tersebut. Itu sih yang 3 hal yang paling penting kalau misalnya how to be a good public speaker in the class, misalnya waktu melakukan presentasi ataupun seminar dan lain sebagainya, itu sih. Nah, itu adalah tips yang bagus banget yang memang sekali lagi aku tuh nggak nyaman untuk lantaran. Kenapa itu? Aku aman-aman aja ya. Kayaknya aku kebanyakan dosa nih, makanya aku bawa terus. Ya, jadi memang itulah 3 tips yang yang Taran kasih untuk teman-teman semua. Sebetulnya betul banget itu Taran. Pertama, percaya diri. Ya kalau nggak percaya diri kita gimana kalau misalnya mau di depan umum, kalau nggak percaya diri udah pasti gugup panas dingin duluan kan kalau nggak percaya diri. Yang kedua, memahami materi. Ya itulah, itu kalau misalnya kita nggak memahami materi, kalau percaya diri kita pun ngomong kemana aja kan. Yang ketiga, itu perbanyak latihan. Ya kalau nggak dilatih, kalau misalnya udah percaya diri, udah memahami materi tapi nggak dilatih, ya udah, ya betul teman-teman. Oke, kayaknya seru banget ya perbincangan kita. Ngalir banget ya, tapi teman-teman kita akan break lagi sebentar aja ya. Jadi untuk teman-teman untuk dapat menunggu sebentar dan kita akan kembali di segmen berikutnya. Bye.
Siapkah kalian bergabung dengan Musik TV? Kami tunggu kedatangan kalian. Salam komunikasi. Oke, kembali lagi bersama saya Ismail Marzuki di Masterpiece Talk Show terkece yang ada di YouTube pastinya. Oke, nah saat ini juga kita masih ditemani oleh narasumber cantik kita, Taran Sucita. Taran, kita akan langsung lanjut lagi nih ke segmen ketiga, yaitu kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah diajukan kepada Taran nih. Ada banyak banget nih pertanyaan sebetulnya, tapi kita pilih-pilih nih pertanyaan yang mana nih yang cocok untuk Taran. Yang paling menarik. Yang paling menarik maksudnya, ya betul. Oke, yang pertama nih Taran. Nah, Taran kan jadi anak komunikasi itu pasti ada plus dan minusnya. Ya, apa sih plus dan minusnya sebagai anak ilmu komunikasi? Plus dan minusnya itu apa ya? Kalau mungkin plusnya itu kita mendapatkan banyak banget hal yang relate sama kehidupan sehari-hari sih. Kayak misalnya ini kan, gimana cara kita bisa berbicara di depan orang banyak. Karena zaman sekarang itu banyak banget kalau aku baca di Twitter yang insecure sama orang yang punya public speaking yang bagus gitu. Punya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Cuma karena stigma masyarakat itu anak ilmu komunikasi pasti punya kemampuan itu, jadi itu seakan-akan mereka itu menormalisasikan, mengeneralisir gitu. Setiap anak ilmu komunikasi itu pasti bisa ngomong, pasti ngomongnya lancar, pasti nggak gugup, nggak takut, nggak ragu gitu. Nah itu tuh kan menjadi apa ya, suatu tuntutan kepentingan publik yang sebenarnya punya orang, setiap orang itu punya haknya masing-masing akan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak aku sih, karena aku sudah terbiasa dari kecil gitu kan, jadi ya it's okay, santai aja gitu. Cuman kan kasihan sama teman-teman aku yang dia memilih jurusan ilmu komunikasi itu untuk apa? Untuk mengembangkan hal itu gitu loh, yang memang selama itu pengen dia apa ya, pengen banget buat dikembangin, dilatih gitu kan, diasah gitu. Cuman karena apalagi pandemi, kuliah online yang seharusnya banyak praktiknya seperti itu, jadi tidak terrealisasikan dengan baik, dan itu membuat apa ya, orang banyak berpikir bahwa itu sih yang menurut aku stereotip seperti itu akan lebih baik jika diminimalisir gitu, jangan menyamaratakan setiap orang seperti itu. Betul. Aku pun kadang suka melihat orang-orang tuh betul-betul memang menstereotipkan kalau misalnya anak ilmu komunikasi itu ya pasti dia mah udah pinter ngomong, udah pasti udah pede gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu kan. Ya kadang ada anak-anak yang memang seperti itu, dia ingin mengembangkan bakatnya di situ, maksudnya seperti itu. Itu sih betul banget, aku setuju. Oke, kita kayaknya akan langsung tadi minus plusnya apa tadi? Oh, plusnya minusnya sudah ya? Udah. Aku lupa. Kayaknya aku gak bagus deh. Oke. Kita akan langsung lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Akhir-akhir ini apa ada hal yang ingin dilakukan? Seperti menambah hobi baru atau sedang menekuni sesuatu? Ada nggak Tara? Apa ya? Kalau sekarang ini aku lebih pengen fokus ke memang prioritas aku kuliah sih, karena udah semester 6 udah mau berakhir kan, udah mau semester 7 dimana memang udah saatnya aku KKL atau magang gitu. Jadi aku fokus buat magang dulu gitu kan, sambil nanti mungkin menyusun buat seminar proposal gitu kan, dengan konsultasi sama dosen pembimbing akademik aku juga gitu. Cuman kalau misalnya untuk hobi enggak sih, sebenarnya ya aku tuh kan suka banget travel gitu. Suka banget traveler gitu kayaknya, tiba-tiba gitu. Traveling gitu kan, ya di sekitaran Jogja aja sih, nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Kayak misalnya aku pengen banget nih ke suatu tempat wisata yang udah aku list tuh kayak gitu Mail. Jadi kalau misalnya aku ke suatu tempat, aku pasti udah nulis kayak misalnya paginya ke sini, siangnya ke sini. Jadi tuh terus jadwal dengan semacam tour guide gitu. Ya gitu kan. Kayak gitu kan. Cuman karena melihat pandemi ini kayak gitu sekarang gitu kan, terus ada beberapa tempat lokasi wisata yang ditutup juga, jadi itu membuat keinginan aku untuk jalan-jalan dan wisata itu agak apa ya, nggak bisa gitu loh. Dan juga apa ya, situasi dan kondisi sekarang aku nggak tahu sih, cuma aku hanya bisa berharap semoga dunia lekas pulih, bisa baik-baik saja gitu, seperti kembali seperti semula gitu. Itu sih.
nggak ada hal lain. Kayaknya belum ada deh, Belum ada ya untuk sekarang. Iya, belum. Oke. Nah, Taran, ini pertanyaan yang ketiga kayaknya ini pertanyaan dari mahasiswa yang mau masuk perkuliahan nih kayaknya. Oh iya. Sebagai mahasiswa yang baru saja masuk ke dunia perkuliahan, gimana caranya agar kita tetap enjoy menjalani kuliah? Karena mungkin ada beberapa kabar burung gitu dari luar kalau misalnya kuliah itu harus buat ini, capek ini, sampai nggak bisa tidur. Jadi kan mungkin siswa-siswa yang belum masuk perkuliahan itu nggak tahu gitu loh, gimana di dalamnya perkuliahan itu. Biar tetap enjoy. Kalau aku sih, aku mengusahakan diri aku untuk suka dulu sama hal tersebut. Jadi kalau aku udah suka, itu pasti nantinya bakal ya udah berjalan aja gitu loh. Jadi kayak misalnya dari awal aku di jurusan gitu kan, itu tuh ngaruh banget sampai ke depan ya, sampai kita lulus itu. Jangan sampai di tengah jalan kita merasa kayaknya aku salah jurusan nih. Iya, jangan sampai kayak gitu. Kalau kita udah suka, kita ngelakuinnya pun dengan sepenuh hati gitu kan. Kita nggak berharap mendapat feedback yang seperti apa dan lain sebagainya. Tapi karena perasaan suka itulah yang membuat kita, mendorong kita untuk melakukan segala aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi misalnya gitu kan, aku juga beberapa kali pernah ada project gitu kan sama teman-temanku, kayak misalnya bikin video, kayak film pendek dan lain sebagainya itu. Honestly, aku tidak tidak mengharapkan mendapatkan fee atau apapun gitu. Karena aku suka sama hal itu, aku lakuin. Aku suka terlibat dalam kegiatan tersebut gitu sih. Begitu pula untuk kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan tugas nih, ngerasa aduh kayaknya ini susah deh dan lain sebagainya, jangan ngerasa gitu dulu, karena sugesti kita yang membawa kita itu tuh bakal sulit, ya pasti sulit. Tapi kalau kita berpikir ini tuh kayaknya akan bisa aku kerjakan dengan rentang waktu sekian, aku udah tahu kapan dikumpulin dan lain sebagainya, ya kerjain aja. Karena sambat boleh, ngeluh boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kalian mau ngeluh kayak gimana pun, kalian mau sambat gimana pun gitu kan, itu tuh nggak akan selesai. Jadi lebih baik dikerjain aja sebisa mungkin dan jangan memaksakan diri kalian sih. Kayak misalnya kadang ada yang moodnya lagi nggak baik nih gitu kan, tapi harus kerjain gitu. Kalau misalnya memang masih ada waktu sampai deadline-nya, ya tunggu aja mood kalian bagus, karena hasilnya pun akan maksimal gitu loh. Dan aku juga nggak melihat itu dari diri aku sendiri ya, karena aku juga melihat sekeliling aku itu seperti itu. That's why teman-teman kalau misalnya kuliah gitu kan, ada tugas dan lain sebagainya, please banget jangan ngerjain H-1 apalagi H- beberapa jam. Kayaknya aku sering kayak gitu deh. Jangan deh, bener, mending 2 atau 3 hari sebelumnya, karena biar nanti pas udah deket waktu pengumpulan, teman-teman juga bisa relax, lebih santai, udah lebih tenang, mau kemana pun enak, tinggal ngumpulin dan lain sebagainya. Karena aku tuh nggak bisa, mungkin ada orang-orang yang bisa ngerjain tugas, misalnya semua tuh dikumpulin 1 hari. Jadi misalnya dari pagi sampai malam tuh tugasnya memang ngerjain tugas, pagi ini karena kuliah apa, sore apa, malam apa. Aku tuh nggak bisa, aku tuh pasti kayak misalnya hari ini cuma 1 matkul aja, nanti besok lanjut lagi kayak gitu. Jadi biar apa? Biar kualitas penulisan dan pekerjaan dari tugas kalian itu juga maksimal. Jadi otak aku tuh nggak bisa seharian harus dipaksa buat ngerjain tugas, berpikir, ngetik dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi teman-teman kalau bisa ya jangan ngerjain tugas pas mepet-mepet waktunya. Wah, banyak banget nih tips-tips dari Kak Taran. Memang betul-betul dia menginspirasi ya. Enggak, maksudnya jadi biar memang apa ya, dari yang tadi Kak Taran bilang itu untuk apa, belajar tuh atau ngerjain tugas tuh jangan H-1, memang itu kayaknya aku alami banget. Aku kalau nggak gitu kayaknya nggak bisa kerjain deh kalau nggak dipepet-pepet. Mungkin karena setiap orang berbeda-beda ya. Yeah. Ada yang bisa kayak gitu, ada yang harus dari jauh hari karena nggak tenang gitu. Kayak misalnya aku pergi sekarang nih, udah mau deket UAS, paling nggak udah harus 1 atau 2 tugas yang aku udah kerjain. Jadi aku lebih tenang kalau aku mau main, aku mau nongkrong sama temanku, atau aku mau ngelakuin kegiatan apapun, itu jadi kayak lebih santai aja sih, nggak kepikiran gitu. Nggak ada beban gitu. Karena aku tuh kayak panik gitu loh orangnya kalau soal tugas gitu.
Oh iya. Biasanya memang kalau misalnya aku lagi main gitu kan, terus masih ada tugas di belakang, main tuh kayak nggak relax kan. Ini tugas gimana ya? Iya. Aduh. Oke, teman kita akan langsung lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah pernah mengalami kesulitan selama masa perkuliahan dan bagaimana cara mengatasinya? Pasti kesulitan pasti sih pernah. Semua orang juga pasti nggak pernah. Cuman cara mengatasinya itu gimana, Kak? Apa ya kesulitan anak kuliah? Kalau aku ya balik lagi sih, kayak karena aku suka jadi aku tidak merasa sebuah kesulitan itu sebagai kesulitan. Aku menganggap suatu kesulitan itu sebagai suatu challenge aku untuk apa ya, naik kelas gitu loh. Jadi membuat diri aku menjadi versi yang lebih baik gitu. Dan aku pun sebagai bahan evaluasi aku biar kedepannya tidak mengalami hal yang seperti itu lagi. Cuman aku pengen cerita sih, masih ada waktu kira-kira. Masih. Jadi masih lah. di semester ini sih itu tuh aku dapat mata kuliah gitu kan. Itu mata kuliah media relation. Nah, itu aku dapat tugas UTS buat wawancara salah satu praktisi PR. Entah itu di perusahaan, hotel, dinas pemerintah, NGO, dan lain sebagainya. Jadi karena aku itu tinggalnya di kabupaten, itu tuh nggak ada praktisi PR yang benar-benar kayak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya. Mungkin ada ya, kayak misalnya di instansi pemerintahan gitu kan, cuma setiap pemerintah daerah itu pasti ada. Cuman karena pandemi juga aku merasa kekurangan materi. Sedangkan di situ aku harus interview dengan praktisi PR mengenai bagaimana cara mereka untuk menjalin hubungan dengan media lain gitu loh. Yang dimana kalau kita menjalin suatu hubungan dengan media itu pasti ada event di baliknya kan. Itu pasti ada kegiatan yang diselenggarakan. Jadi aku pergi ke kota gitu kan, ke ibu kota provinsi daerahku gitu, itu sekitar 4 jam itu pakai motor berdua dan tabrakan. Sumpah, gimana? Di tengah jalan. Itu dan aku langsung kayak masuk ke apa ya, parit gede gitu, dan itu dari atas sampai bawah aku udah penuh dengan lumpur. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya nggak berdarah atau apa sih? Kalau luka yang fisik itu enggak, cuma lebih apa ya, luka dalam. Jadi ketika nyampe itu tuh langsung kayak badan aku tuh giniin susah, remuk segala macam. Dan yang paling aku syukurin itu aku kan di depan motor itu kan metik ya. Ada pakaian gitu. Cuman sebelum itu kan aku udah kesana duluan, jadi koper aku dan lain sebagainya udah disimpan di sana gitu kan. Nah itu tuh ini loh, apa ya, jatuh semua karena di parit itu yang penuh dengan lumpur. Jadi segini, jadi motor ini misalnya segini nih, nah segini ini penuh dengan lumpur, dan karena aku yang bawa, jadi aku juga masuk, temanku enggak tapi jadi dia berdiri. Dia juga kaget, kayak dia nyariin aku, tiba-tiba aku nongol terus itu sebenarnya kocak gitu. Cuma kayak apa ya, yang paling penting tuh kayak HP, laptop dan lain sebagainya itu aman. Itu sih yang paling penting. Kan kuliah kan itu data-data kesehatan di sana ya. Terus cuman aku di situ melihat kayak ternyata apa ya, struggle-nya anak kuliah tuh kayak gini gitu. Bahkan aku sampai ngekos loh di sana. Karena nggak mau nyusahin orang juga kan. Kayak temanku ada yang kuliah di sana dan sebagainya, cuman lebih enak ngekos aja gitu. Sama temanku yang satunya gitu kan. Jadi kita berdua gitu. Itu tuh apa ya, padahal belum skripsi loh, belum magang dan lain sebagainya. Demi kebutuhan untuk UTS kita tuh serela itu. Keren. Iya, sampai aku kalau mikir itu bukan kayak manggil lagi, memang ngakak kan dia gitu. Sama temanku tuh sambil nangis, tapi pas dia ngeliat aku gitu kan kayak, iya dia tuh kok udah lumpur semua. Oke. Astaga. Dan aku nggak ada cerita sama siapapun selain orang tuaku, pacarku, sama teman dekatku 2 orang. Aku nggak posting di sosial media dan lain sebagainya. Berarti ini kita eksklusif banget ya. Gak banyak yang tahu. Kita eksklusif banget kalau misalnya Taran itu pernah jatuh di lumpur. Mukanya itu hitam semua. Tugas kuliah. Ya betul, itu demi tugas kuliah. Nah, itu betul banget ya Tan. Kalau misalnya setiap kesulitan itu jangan kita pikirkan itu sebagai kesulitan, tapi sebagai challenge atau tantangan kita untuk menyelesaikan. Yes, betul banget. Seperti itu. Nah,
banyak banget sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Tapi pertanyaan tadi sebetulnya apakah sudah terjawab ya teman-teman ya? Nah, mungkin kita akan langsung lanjut lagi ke segmen berikutnya. Tapi sebelum itu, kita akan jeda dulu sebentar. So, untuk teman-teman semuanya tetap stay tune di Masterpiece. Bosan dengan cemilan yang itu-itu saja? Yuk kepoin drakor snack milik kami. Ada menu-menu unik yang bisa teman-teman nikmati. Dari tempe level penthouse dan level startup, dan tahu level Vincenzo dan level Waikiki. Cukup dengan harga 10.000, teman-teman sudah bisa membawa pulang snack kami. Tunggu apa lagi? Yuk langsung order drakor snack. Hai guys, kembali lagi di Masterpiece Talk Show terkece di YouTube pastinya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke segmen berikutnya, yaitu dimana kita akan menanyakan segudang prestasi yang pernah Taran raih, baik itu pengalaman sama perlombaan-perlombaan yang pernah Taran ikuti. Aku mau tanya dong, apa aja nih prestasi yang pernah Taran ikuti? Kalau ditanya kayak gini, aku malah bingung ya. Iya. Kayak gimana. Cuman aku tuh memang cukup aktif gitu pada saat sekolah dulu itu, kayak misalnya ada kegiatan karnaval busana gitu, aku biasanya ikut karena kan di daerahku tuh kalau misalnya ada acara misalnya cap gome dan lain sebagainya, ulang tahun daerah itu sering banget ada karnaval, misalnya busana adat atau busana dari daur ulang koran atau plastik dan lain sebagainya. Kemudian ikut lomba ajang-ajang fashion show kayak pemilihan putri daerah segala macam kayak gitu. Itu tergantung dari tema-temanya juga sih, karena kan masing-masing fashion show itu ada yang misalnya temanya busana casual, kemudian misalnya busana pesta, kemudian lain sebagainya, macam-macam lah pokoknya. Terus pada saat SD SMP gitu itu aktif kayak misalnya di sekolah itu lomba pidato, lomba ceramah kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, ini juga aktif, aku dari kecil sering banget ikut nari gitu, tapi aku tidak memberi titel diriku sebagai penari, itu enggak ya, cuman aku suka menari. Jadi sering nari kayak tarian daerah, tarian modern dance dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, kayaknya ya seputar di bidang itu sih, puisi juga. Puisi juga ya itu. Terus dari puisi, menari, fashion show, dan aku juga dengar kemarin itu Tara pernah ikutan Pilmapres ya. Dan Tara jadi perwakilan di Vkom di tahun berapa kemarin Tara? Tahun 2020. Kan Oh, sama keren. ada juga. Oh, aku ikut ya. Aduh, aku lupa. Itu gimana Tara pas ikut Pilmapres itu dan terpilih menjadi perwakilan Vkom waktu itu? Itu it was fun banget gitu kan, karena pada saat itu kan pelaksanaannya pandemi juga ya, jadi semua secara online, seleksi administrasinya online, kemudian interview, kemudian kita presentasi karya ilmiah kita juga secara online dan lain sebagainya gitu. Aku senang banget karena waktu itu sebenarnya tidak ada niatan untuk ikut sih, karena kan itu aku tahu informasi itu di Instagram ya, di Instagram terus kayak lewat, terus aku baca kan ikut nggak ya, itu tuh penuh kebimbangan banget, kayak ikut nggak ya, tapi daripada aku cuma rebahan gitu kan, cuma kayak kuliah doang, itu nggak ada kegiatan yang lain, ya udah aku akhirnya coba apply gitu kan, kumpulin sertifikat prestasi, kemudian CV, kemudian gagasan kreatif kayak gitu kan, itu ikut terus lolos, wah alhamdulillah nih, berarti memang mungkin dikasih jalan kan sama Tuhan gitu buat join. Akhirnya
sampai di tahap wawancara kan. Wawancara itu ada beberapa seleksi juga sih, kayak bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Terus presentasi yang berkaitan sama gagasan yang kita tulis, terus dan lain sebagainya, tanya jawab sama juri dan ya itu sih. Pastinya dapat ilmu, pastinya dapat pengalaman banget. Ya, apalagi untuk preparation untuk kayak wawancara bahasa Inggris itu, terus untuk wawancara gagasan tertulis kita itu betul-betul memang perlu dipersiapkan matang-matang ya kan. Dan memang pada saat itu aku kayak merindukan banget sih masa-masa itu, karena to be honest gitu, aku tuh semenjak kuliah, awal-awal kuliah itu berarti maba ya, pada saat maba itu aku memutuskan keputusan yang menurut aku cukup berat, dimana aku selama 1 tahun itu aku hiatus dari berbagai macam kegiatan selain kuliah. Aku nggak ikut organisasi, aku nggak ikut UKM, aku nggak ikut lomba apapun. Karena aku dari kecil, dari aku TK sampai aku SMA itu aku sering banget ikut kegiatan. Bahkan kayak misalnya di SMA mungkin ada teman-teman di sekolah aku gitu kan yang tahu aku gitu, itu tiap minggu nama aku tuh pasti dipanggil buat dispensasi karena kegiatan mewakili sekolah, ikut apapun gitu. Jadi aku merasa kayak aku perlu istirahat nih kayaknya. Nah itu kemudian baru di semester 4 kalau nggak salah aku coba join ini lembaga kemahasiswaan, dimana Anda sebagai ketuanya ya Bapak. Ya, dan alhamdulillah keterima juga. Nah di situ aku kayak merindukan banget masa-masa dimana aku produktif banget, sibuk dengan berbagai kegiatan seperti itu. Dan Permapers ini kayak jawaban dari segala doa-doa aku gitu loh, pengen ikut lagi gitu sih. Walaupun waktu di BEM juga kita program-programnya itu dilakukan secara online ya. Tapi apa yang bisa kamu dapat di kan gini ya, organisasi di dunia SMP, SMK itu berbeda banget sama kuliah. Nah, apa yang kamu dapat dari perkuliahan ini di organisasi kelembagaan kita ini? Banyak sih sebenarnya. I'm learning a lot from that, karena aku dapat teman-teman baru pastinya gitu kan. Aku melihat berbagai macam perspektif yang berbeda di antara setiap orang yang berbeda juga gitu. Bagaimana mereka melihat mengelola manajemen organisasi itu menjadi suatu kesatuan yang utuh, karena antara divisi dan divisi yang lainnya pasti memiliki keterkaitan yang cukup erat gitu kan. Jadi kalau misalnya humas nggak gerak pasti ngaruh ke acara dan lain sebagainya gitu kan, apalagi acara yang jadi center dari suatu kegiatan gitu kan. Terus aku jadi lebih tahu bagaimana cara mengelola krisis, karena kalau di PR itu kan ada mata kuliah manajemen krisis. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan dari organisasi itu, setidaknya aku belajar untuk bagaimana mengutamakan aspirasi orang lain dulu. Jadi biarkan mereka berpendapat, biarkan mereka memberi gagasan mereka, memberikan argumen mereka terhadap sesuatu hal, dan itu akan menjadi suatu fondasi kita berpikir ke depan, oh iya ya, omongan dia ini ada benarnya juga, atau simpelnya gini, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Nah di situ aku belajar itu, dimana aku tidak bisa egois yang harus mengikuti semua kata hatiku, tapi aku juga tanya sama teman-teman yang lain, ini bagusnya gimana ya, dan lain sebagainya. Aku juga dari tahu internal organisasi itu seperti apa. Dan sebenarnya dari BEM ini yang kemarin pas masih join lembaga kemahasiswaan itu aku ada mata kuliah manajemen event di semester kemarin, dan itu aku ditunjuk sebagai manajer event, dimana di situ berarti ketua pelaksana gitu kan. Nah kalau aku nggak ikut BEM, aku tuh nggak tahu harus ngapain, seriously. Jadi kayak dengan BEM aku tahu, oh ternyata kalau misalnya udah ada suatu event itu ada panitianya, ada struktur organisasi yang jelas, ada divisi-divisinya yang bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu. Dan itu dijelaskan satu persatu. Bayangin kalau misalnya aku benar-benar nggak ikut LK itu dan tiba-tiba aku dipilih jadi manajer event, aku nggak tahu harus ngapain. Langkah awal aku tuh pasti aku kayak, aku ngapain ya, aku nanya apa. Tapi karena dari LK itu aku belajar progres kalian ini udah sampai mana sih, kendala yang kalian alami itu apa aja, kira-kira apa aja yang kalian butuhkan dan lain sebagainya. Aku dapat ada beberapa opini yang bisa aku tangkap dari Taran, yaitu pertama,
dengan ikutnya LK itu kita dapat berpikir kritis gitu loh. Hmm. Jadi nggak cuma ngikutin omongan orang, tapi kita juga bisa berpikir sebetulnya gini, tapi kita juga tidak bisa egois gitu loh. Dengan membangun karakter kita juga kan. betul. Sama yang kedua, dengan kita mengikuti LK itu kita menjadi punya pengalaman untuk mengatur sebuah organisasi, apalagi kayak Taran tadi membuat sebuah event di mata kuliah public relation ya. Yes, betul. Itu berarti Taran, kalau misalnya untuk mahasiswa di luar sana nih, apalagi maba ya, penting nggak sih ikut organisasi atau LK kayak gitu? Sebenarnya penting itu relatif dari setiap orang juga. Cuman kalau berdasarkan based on my experience itu penting banget gitu, karena itu yang ngebentuk diri kalian gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada apa-apa atau misalnya memang tiba-tiba kayak aku gitu kan ditunjuk untuk jadi manajer event atau ketua pelaksana dari suatu kegiatan, karena itu udah nggak kaget gitu. Paling nggak kalau misalnya memang kalian nggak mau organisasi di kampus, di luar kampus juga nggak apa-apa, bikin kayak misalnya join komunitas kecil-kecilan gitu, atau kayak misalnya kalau mahasiswa di Jogja itu kan biasanya beragam ya dari berbagai daerah, bisa ikut komunitas daerahnya gitu, dimulai dari situ itu bisa gitu. Jadi kalian juga bisa menambah relasi juga, meningkatkan jiwa solidaritas dan menjaga rasa kalian antar sesama gitu. Apalagi di sini tuh karena dari berbagai daerah, jadi kita ketemu berbagai macam sifat dan perilaku orang yang berbeda-beda juga, yang kadang kita nggak ketemu di daerah kita kayak gitu. Dan kita belajar untuk memahami bagaimana untuk memberi respon yang baik kepada mereka. Ya, betul banget. Nah itu dia penjelasannya, mantap. Tapi Taran, balik lagi nih sama prestasimu ya. Nih kadang setiap orang itu kayak tadi, aku ikut Primapres gak ya, bimbang, pengen ini, ya tapi gimana? Pasti banyak pemikiran nanti sanggup apa enggak. Nah kadang-kadang orang di luar sana gitu suka mikir gini, aku nanti sanggup gak ya, aku bisa gak ya nanti ikut gini. Nah gimana caranya untuk memupuk kepercayaan diri terhadap apa yang ia miliki gitu loh? Kalau aku yakinkan diri aja sih, kamu you can do it gitu. Pasti karena hal itu tuh sugesti. Aku percaya bahwa aku bisa, maka yang aku lakukan aku bisa. Tapi kalau misalnya kita udah berpikir, misalnya nih aku mikir enggak, aku pasti nggak bisa nih, pasti kayaknya gugup deh gini, ya itu yang akan terjadi. Karena pola pikir kita itu penuh dengan itu, kita nggak dapat insight baru gitu loh, kita nggak dapat sesuatu yang benar-benar sebenarnya hal itu akan menyenangkan kalau kita juga pembawaannya juga menyenangkan gitu. Jadi lebih ke sugestinya teman-teman. Maka dari itu buatlah suatu kegiatan apapun itu menjadi menyenangkan. Yakinkan diri kalian kalau kegiatan itu akan memberi banyak banget pelajaran, memberi banyak pengalaman untuk kalian juga. Yes, betul banget. So, menarik banget ya pengalaman prestasi yang pernah Taran raih atau Taran ikuti. Dan kayaknya kita akan break dulu Taran sebentar ya. Kita akan langsung melanjutkan ke acara berikutnya nanti. So, tunggu untuk teman-teman, sampai jumpa di segmen berikutnya.
di Masterpiece, talk show terkece yang ada di YouTube pastinya. Oke, nah ini di segmen terakhir kita ini aku ada games nih buat Taran. Apa ya? Dan gamesnya itu yaitu This or That. Ya. Ini Taran jawabnya harus cepat ya. Oke. Oke. Kalau nggak bisa jawab gimana? Gak bisa harus jawab. Oke. Oke. Ini yang pertama, cepat ya. Cepat. S2 atau kerja? Dua-duanya dong. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Kenapa nih? Apakah nanti mau lanjut S2 atau langsung kerja? Insya Allah pengennya kalau memang ada rezeki lebih atau kalau misalnya memang bisa cari beasiswa, pengennya sih lanjut S2. Pengennya. Mudah-mudahan ya, amin, bantu doain dong. Amin. Oke, ini yang kedua. Kuliah teori atau praktikum? Praktik. Kenapa? Karena lebih berasa aja sih feel-nya. Dan kayak memang bener-bener praktik itu kayak ngelatih kita banget gitu loh, ketimbang cuma teori gitu. Ya. Aku memang suka yang praktik sih, ketimbang teori. Mungkin kadang orang tuh bisa teori nih, tapi pas prakteknya, gimana ya? Bener banget. Jadi lebih suka praktik. Oke, daring atau luring? Luring dong. Udah jelas nih. Udah jelas ya, karena Iya. tipikalnya extrovert mungkin ya tamunya. Luring dong. Yoi. Oke, ini yang kedua, cinta atau karir? Dua-duanya boleh nggak? Aku sih aku nggak bisa milih. Gak bisa milih? Dua-duanya. Soalnya aku sama pacarku kan udah 8 tahun ya. Jadi kayak sampai aku di titik ini tuh yang namanya itu dia gitu loh. Dan semoga ya sampai selamanya sampai nanti. Amin. Nanti kalau nikah undang ya. Iya, amin. Dua-duanya. Oke, alone atau grup? Grup. Kenapa? Apa ya? Kayaknya aku lebih suka berteman dan berbaur sama orang sih ketimbang sendiri. Tapi ada saatnya memang aku pengen sendiri tuh ada, cuman kayak lebih suka kalau ada temennya aja sih. Even itu kita nggak ngomong, tapi kayak aku tuh ngeliat kamu tuh ada di situ, udah it's enough for me gitu loh. Yang penting ada aja orangnya. Oke, sekarang ini makanan Jogja nih ya. Bakpia apa gudeg? Bakpia. Kenapa? Aku alergi nangka. Alergi nangka. Aku Itu nggak bisa gatal-gatal nangka. apa? Bibirku doer. Itu pernah? Pernah pas masih kecil dan semenjak itu aku udah nggak pernah makan yang berkaitan sama nangka lagi. Jadi aku suka bakpia banget. Oke, yang terakhir, UMB apa UGM? Apa? Ayo, apa? Dulu tuh masih kecil, aku tuh pengen banget kuliah di UGM. Sorry. Cuman sekarang aku realize kenapa aku nggak di UGM, kenapa aku nggak bisa di UGM. Ya gimana aku mau di UGM kalau aku daftar UGM aja nggak. Aku sama sekali nggak daftar UGM. Jadi ya UMBI. Tercinta. UMB yang lovers ya. UMBI S1, UGM S2 dong. Amin. Oke, itu kayaknya gamesnya sudahlah sampai di situ ya. Cuman agak tricky juga ya tadi pertanyaannya. Nggak bisa milih sebenarnya. Iya, nggak bisa milih ya. Tapi ini Taran nggak terasa nih karena kita tuh saat ini sudah ada di penghujung acara karena kita juga sudah menemani sobat semuanya selama 60 menit tadi. Banyak banget kan hal yang bisa kita pelajari tadi dari Taran ya pastinya. Kemudian nih untuk Taran ada nggak nih pesan-kesan pesan-kesan untuk sobat di rumah yang menyaksikan talk show kita? Ada nggak Taran? Sebenarnya ada sih, ini ada salah satu quotes dimana waktu itu aku pernah searching juga gitu kan. Aku tuh kayak sering ini loh, nyari-nyari gitu kan quotes-quotes yang berbahasa Inggris gitu kan di Instagram ataupun yang lain sebagainya. Kemudian aku merasa kayaknya ini nih menokok banget sih buat generasi zaman sekarang gitu kan, buat bikin kalian tuh lebih confident gitu loh, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang pengen dan punya keinginan yang besar, tekad yang besar, tapi karena tidak percaya diri itu tadi jadi kehalang semuanya gitu. Ini aku izin membuka HP ya? Ya, nggak apa-apa. Oh, kayaknya ada yang udah disiapin kata-kata dari Taran. Ini waktu itu aku dapat ketika aku umur pas 21 tahun, dimana itu kan kita udah masuk quarter life crisis banget gitu kan.
Jadi aku merasa ini relate aja sih buat kita, dan ini juga sebenarnya buat sebagai reminder aku gitu loh, to be as a human being. Guys, you study. Someday you will work. You are responsible. You dress well. You put yourself together every single day in any situation. You manage your money. You're educated and respectful. You are loyal. You have vision and plans for the future. Who doesn't value that doesn't deserve you. You did great. Perhaps you're now entering quarter life crisis, but you are one of the lucky ones. Amin. Tidak, itu aja sih. Amin. Ih, keren. Oh, biasa. Kayaknya aku kalau misalnya mau buat kata-kata kayak gitu harus konsultasi dulu deh kayaknya. Aduh. Soalnya sekarang kan banyak banget ya platform yang bikin quotes kayak gitu loh, buat Ya. apalagi untuk kesehatan mental Yes, ya. untuk motivasi, yes. Sekarang lagi marak-maraknya banget gitu loh, orang kalau misalnya ngerasa insecure dan lain sebagainya gitu, itu udah banyak banget kata-kata yang untuk bisa memotivasi Iya. diri dia sendiri dan orang lain. Ya betul. Karena kadang kata-kata motivasi itu tuh benar-benar berguna sih untuk kesehatan mental kita kan. Apalagi kalau misalnya mental kita lagi down kayak gitu. Kadang kata-kata yang seperti itu tuh bisa buat mental kita jadi nggak down lagi gitu Iya. ya. Karena ya itu setiap orang tuh pasti punya tendensi untuk merasa sedih, Yes. merasa kesal, merasa kecewa akan segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Nah, maka dari itu kata-kata yang bisa memotivasi itu, kalau aku ya memang tipikalnya yang kayak gitu sih, jadi ngerasa kayak ini relate banget. Sampai kadang aku tuh, atau misalnya kayak di YouTube gitu ya, ada channel YouTube tertentu yang membuat aku ngebuka pikiran gitu loh, membuka mindset baru gitu terhadap segala sesuatu hal gitu. Jadi aku merasa you are enough sebenarnya gitu. Dan kamu pun dikelilingi orang-orang baik dan cinta banget sama kamu. Cuman kadang kamu nggak realize itu. Ya, betul. Aku setuju banget sama pendapat. Oke, so guys, aku pun kayaknya ada kata-kata nih yang udah aku siapin. Yes, keren. Baik. Waktu itu terus berjalan. Masa muda kita tidak boleh biasa saja, tapi harus luar biasa. Gimana biar kita tidak biasa saja? Ya dengan berkarya sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir jika kita gagal gitu loh. Iya. Mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Bener Yoi. banget. Sayang sekali kita harus berpisah nih ya teman-teman. Kayaknya sudah selesai Taran ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Taran. Saya pribadi selaku kru dan lain-lain mengucapkan terima kasih kepada Taran yang sudah datang atau menyempatkan hadir di acara talk show masterpiece terkece yang ada di YouTube ini. Dan untuk teman-teman jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi. Saya Ismail Marzuki dan Taran pamit undur diri. Bye bye. See you next